orang-orang yang mau melakukan kebaikan, orang-orang yang mau melakukan sholat, dan orang-orang yang mau menunaikan zakat, menunaikan zakat hanya semata-mata untuk jadikan tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memasukkan orang-orang itu tergolong orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah orang yang mau melakukan kebaikan, mau melakukan sholat, yaitu hablum minanas, dan mau menunaikan zakat. Itu adalah orang-orang yang soleh. Kalau di sini digambarkan, dihikayatkan Nabi Lut, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa ini masuk. Kalau di Nabiullah Ibrahim itu sudah jelas untuk memberantas kesyirikan, untuk melakukan kebaikan dia dihujat, dihasut, difitnah, dicaci maki, dijelek-jelekan, di apapun, tapi Nabiullah Ibrahim ini mengajarkan kita tidak untuk membalas keburukan, tapi dibalas dengan kebaikan. Itulah Nabiullah Ibrahim. Juga kita diajarkan untuk benar-benar bisa mengendalikan diri atau ngempaus rasa untuk mau menunaikan zakat, yang dihikayatkan dengan dapatnya petunjuk. Nabiullah Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail. Ini salah satu hikayat yang perlu kita pegang, yang perlu kita jalankan sekuat tenaga, karena semua itu hak. Apa yang diajarkan di Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah, karena Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Maka kalau kita tidak mau menjalankan apa isi-isi Al-Quran, apa yang diperintahkan, yang tertulis dalam Al-Quran, itu sama saja kita tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah. Karena Al-Quran sendiri itu sudah termasuk rukun iman yang keempat. Jadi kalau kita benar-benar tidak mau menjalankan, berarti sama saja kita tidak beriman. Kalau kita tidak beriman, kita berarti bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam, berarti kita ini orang kafir. Itulah ya. Maka penting, saya bilang penting benar-benar untuk mempelajari isi-isi Al-Quran, dipahami, dibedah semua ya, karena Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau hanya ditelan mentah-mentah, bahaya, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmunya, seolah-olah itu nanti hanya sebuah cerita atau hikayat. Tapi kalau kita mau membedahnya, hikayat-hikayat semua yang ada dalam isi-isi Al-Quran, yang kias-kias, yang perumpamaan kita bedah untuk mendandani akhlakul karimah kita, untuk mendekatkan, semakin kita dekat dengan Allah, beribadah dengan baik, yang akhirnya bisa kita jadikan satu tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Itu baru kita insya Allah akan, kalau Allah berijabah, kita akan selamat. Inilah. Maka di suratul Al-Baqarah sudah dijelaskan di pembukaan ayat suci Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sebenar-benarnya dan petunjuk yang sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Ini sudah dijelaskan begitu tegasnya. Maka wajib kita untuk menjalankan semua apa isi-isi dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran. Karena selain perintah-perintah, Al-Quran juga penuh dengan ancaman-ancaman, azab-azab dari Allah apabila kita melanggar apa yang diperintahkan Allah, kita langgar, kita tidak mau menjalankan. Inilah bahaya, kita nanti bahaya. Maka harus kita benar-benar pelajari detail satu surat, satu ayat demi satu ayat, pahami kata per kata. Kita harus benar-benar bisa memahami agar kita bisa benar-benar mendapatkan ilmunya daripada Al-Quran.
benar-benar kita mendapatkan tuntunan-tuntunan daripada ayat-ayat suci Al-Quran.